Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal insana fil ardi khalifah wa ja'alal Indonesia fi baldatin mustaqilah wa fi undang-undang asasah wa fi Pancasila filsafah wa bi sabang ila marauke wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-mukarramun, segenap para alimul ulama, para kiai, tokoh agama, para sesepuh, para ustadz, wabil khusus keluarga besar almarhum Abah Kiai Haji Husin, yakni Kakanda Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasan Tobing. Mudah-mudahan keluarga besar almarhum, anak-anaknya, mantunya, cucunya, semua diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberikan kesehatan, panjang umur, berkah rizki dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Yang saya muliakan qori kita Ustadz Solihin dan Ustadz Ajrul Falah, juga penceramah kita Ananda Ustadz Abi Kandar, yang mudah-mudahan maksud dan tujuan beliau semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua panitia penyelenggara beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara malam hari ini, mudah-mudahan kerja keras panitia dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Aparatur pemerintah yang saya muliakan, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga yang saya muliakan Bapak Gubernur Banten, Bapak Bupati, Bapak Camat Sepatan Timur, Bapak Lurah, yang alhamdulillah semuanya diwakili oleh RT. Kita doakan Pak RT mudah-mudahan jadi lurah di Papua sana. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita dijadikan oleh Allah pemimpin yang amanah, yang sayang terhadap rakyatnya. Bapak Ibu perawan 2013 dan perawan 45, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu menunjukkan jam 11 lewat seperempat. Mau sampai jam berapa saya ngomong? Ada? Jam 2. Kayak pepatungan gede ya. Dan menggoceng juga nawar. Panjang lebar sudah disampaikan oleh kiai kita, dan yang sambutan juga sama kayak ceramah. Manancang saya itu Tua MUI, saya ingat lagunya Jandaku. Saya hanya menambahkan, cukup sampai jam 3:30.
jarum panjangnya. Kita ini hidup di zaman modern, hidup di zaman yang serba canggih, hidup di zaman yang serba susah dan sulit. Betul enggak? Betul enggak? Sementara tujuan dan cita-cita kita semua sama, Pak. Pengen jadi manusia yang mulia dan bahagia. Bukan cuma mulia di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu. Apalah arti mulia di hadapan manusia kalau di hadapan Allah kita terhina? Betul enggak? Pengen bahagia dunia akhirat. Di dunia bahagia, akhirat kelak dengan dapat surganya Allah Subhanahu. Pengen masuk surga? Pengen? Udah sekarang. Ji, woi, mumpung lagi ngaji. Nih, empok lagi ngaji, terus mati, syahid. Orang yang mati syahid jaminannya surga. Amin. Mau mati syahid? Sini maju. Kalau ditanya mau masuk surga apa neraka, pasti jawabannya surga. Cuman yang jadi permasalahannya, maaf beribu-ribu maaf, kayaknya orang kayak kita mah pantas ke surga. Ya apa ya? Nih orang kampung apa ini? Hah? Mana kebunnya? Ini orang kebun kelapa segini banyak kayak yang hadir. Kalau ke surga pantas emang. Wadah. Pede amat. Siapa ingin ke surga, pintu selalu tak mudah dimiliki, hanya carilah pintu surga dengan amal. Tuh, apa lima bang? Bapak-bapak mana melongo ya? Ini gue demen kalau ngaji depannya mama. Ini urusan aku mah nomor 1. Dia mengaji juga nyanyi melulu. Tapi saya salut sama mama, salut saya. Pengajian mama itu 90% banyak yang nyanyi. Dan saya salutnya kenapa? Emak-emak kalau ngaji bang, nyanyinya Ijroil yang dipanggil. Gua sendiri gurunya takut. Dia sebelum ngaji nih nyanyi begitu, bila Ijroil, kan beranian. Saya lagi ngaji Ijroil yang dipanggil. Bo, jadi oi, ke tukang kue. Oh, yang enak apa? Saya, Bu, ini lenyoh suaranya. Panggil sama buaya, oh yang lagi sama lakinya kali. Bu, ini maaf. Kalau ngukur pantas, orang kayak kita nggak pantas ke surga. Kenapa? Lebih banyak dosa kita sama pahala. Bener nggak? Sholat kita belum tentu khusyuk. Betul? Kadang-kadang badan berdiri di atas sajadah, badan madhab kiblat, sholli fardal maghribi salasa, Allahu Akbar, baru takbiratul ihram. Nih otak nih sama hati nggak ikut sholat. Betul? Baru takbiratul ihram, doa iftitah aja belum. Allahu Akbar. Minggu kondangan banyak lagi sih. Sonko tangan pego, belum kerupuknya sebalah. Mana lagi nggak kerja sialah, yang hajatan lagi bareng-bareng ayah. Lupa sama Fatihah, mikirin yang kondangan. Padahal lagi sholat kita. Betul? Tapi urusan dosa, wah paling doyan kita. Bapak-bapak suruh sholat tahajud tengah malam, sohor bangun. Belebah bola kagak dibangunin, bangun dewek. Benar? Di mulut kita apa di mulut? Diajak dikir ogah, diajak baca Quran males. Tapi pelebah ngerumpi sama ngomongin orang, ini paling doyan. Atau dia menjangankan kondangan di pengajian yang masih ngomongin orang. Tadi saya turun dari motor, nih ke bendera-bendera gua diomongin. Batin. Kan tadi mau gua nggak ngedenger tadi.
Wah, lo lihat kiai tasnya ada begituan. Siap. Dia mah ada benderanya. Gue belum ceramah udah diomong. Betul nggak? Maaf. Kalau ngukur pantas badan kita nggak pantas, ditambah kita masih punya sifat sombong. Iblis, tahu iblis? Iblis tahu nggak? Kayak gimana? Temennya kali. Iblis itu tinggalnya di sorga, kok. Tapi kemudian Allah turunkan ke dunia gara-gara iblis punya sifat satu, sombong, gak mau sujud sama Nabi Adam. Betul? Maaf, sifat iblis di hati kita masih ada, sifat sombong di hati kita masih ada. Baru kaya sedikit tulang pinggang di leher, baru dapat gusuran, wasa pengajian cincin 5 dipakai semua, welang sampai kesikut gelang. Padahal nunjuk kue juga nggak begini sampai dari belakang sih, oh itu kue apa? Betul kan? Masya Allah. Kalau nguji pantas badan kayak kita nggak pantas, cuman untungnya kita jadi umat baginda Rasul, kita jadi umat terakhir, umat yang paling disayang sama Rasul. Kata Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Woi, amin. Di melongo aja. Ulang ya, nggak aci gua mah. Udah bagus ngomong. Wah, masih hidup. Kata Nabi, orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Tuh kan kayak ada orang begitu mah. Ada yang melawan yang apa lu dagol. Bo, kalau ngandelin pahala mah buat ke surga jauh. Mudah-mudahan dengan cinta kita sama Nabi ngajak kita ke surganya Allah. Pertanyaannya sekarang, cinta kita sama Nabi udah benar apa belum? Ngaku. Ini kalau saya tanya nih, cinta nggak sama Nabi? Yang di belakang nggak jawab, nggak ke surga loh. Cinta nggak sama Nabi? Kurang kencang. Cinta nggak sama Nabi? Sekali lagi, yang kompak. Cinta nggak sama saya? Udah nenek-nenek pengen nutupin mulut. Oke, sampai cinta sama nenek udah kopek. Pipi kayak jepretan. Ditarik mulu. Bo, kalau memang cinta sama Nabi jangan cuma ngomong di mulut. Nggak cukup kita ngaku sama Ustaz Hasan Tobing, Ustaz saya mau cinta banget sama Nabi, nggak cukup. Kiai saya cinta mati sama Nabi, nggak cukup. Kenapa? Karena cinta bukan cuma sekedar ucapan, tapi cinta butuh dengan pembuktian. Anggai kiu nih contoh, orang tuh kalau udah cinta pasti butuh bukti, betul? Ini cewek lagi pacaran nih berdua nih, lagi jatuh cinta. Ceweknya nanya sama cowoknya, iya kan manggilnya A cinta nggak maneng? Dengan lantang cowoknya menjawab, cinta mati. Pokoknya tiada lagi wanita yang A cinta selain Neng. I love you full, mentok habis pokoknya. Neng, seandainya cahaya rembulan purnama enggan untuk menampakkan sinar keindahannya, cukup dengan senyumanmu yang menggantikannya. Kiu. Pasti ceweknya balik bertanya, apa buktinya kalau A cinta? Betul nggak? Betul nggak? Karena orang itu bukan butuh janji, tapi butuhnya bukti. Betul? Kita juga sama. Biar cinta kita abadi sama Rasul, biar diterima cinta kita sama Rasul, buktikan kecintaan kita sama Nabi. Gimana cara membuktikannya Ustaz? Satu, man ahabba syai'an katsura zikruhu. Ciri orang cinta selalu menyebut nama orang yang dia cinta. Walaupun orang yang nggak ada, tapi namanya selalu terpatri dalam dada. Betul nggak? Itu cinta tuh. Tak sedetik pun berlalu tanpa bayanganmu. Gak kalah gua sama MUI. Gue dipancing-pancing sih. Orang cinta tuh kayak begitu, betul nggak?
Makanya kalau kita cinta sama Nabi, dimanapun kita, sedang apapun kita, selalu menyebut nama Nabi dengan cara baca sholawat. Bu, kalau bisa sehari semalam sholawat 4.444. Sanggup nggak? Jujur, lu diam ya. Pokoknya malam ini jangan ada dosa di antara kita. Sehari semalam sholawat 4.444, sanggup? Iya, begitu ketahuan gua. Ustadz, kalau segitu masalah saya nggak ngapa-ngapain, nggak masak, nggak nyuci, nggak bebenah. Atuh salawatnya sambil masak, salawatnya sambil nyuci. Emang boleh? Boleh. Hei, jangankan ibu lagi berbuat taat, lagi berbuat maksiat ketika baca salawat, Rasul masih mau nerima salawatnya. Itulah hebatnya salawat. Betul nggak? Ayo sambil nyapu salawat. Salawatnya gimana Ustadz? Terserah. Mau salawat Ibrahimiyah silahkan, mau salawat Kamilah silahkan, mau salawat Munjiat silahkan. Oh itu kepanjangan Ustadz, yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina. Masih panjang juga Ustadz, pendekin lagi salawat Jibril namanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Masih kepanjangan juga, pendekin lagi. Muhammad. Masih panjang juga, mati mendingan lu. Bo, ibu cinta sama suami, disebutin nama laki sampai mulut berbusa kagak dapat pahala. Ini laki ibu namanya Udin. Sebutin ya pakai tas besi, Udin. Udin. Tapi Rasul sekali disebut namanya 10 kali Allah kasih pahala buat kita. Alhamdulillah. Apalagi yang punya anak tuh, yang masih bayi, yang masih digendong di bawah 2 tahun, ayo sambil diayun solawatin, sambil diempok-empok solawatin. Ibu nidurin anak baca salawat, untungnya 3. 1, ibu yang baca salawat dapat pahala. 2, salawat yang ibu baca buat nidurin anak bakal jadi doa buat anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang 3 untungnya anak ibu bakal tidur pules. Kenapa? Karena suara emaknya nggak enakin. Kata anak, daripada gue puyeng dengan gue tidur. Emang kalau saya pikir-pikir Kiai, mohon maaf, nih emak-emak zaman sekarang sama emak zaman dulu itu bedanya jauh bang. Emak-emak zaman dulu kalau mau tidurin anak walaupun bukan sholawat, itu lagunya manfaat. Saya sampai hafal lagu emak saya dari dulu sampai sekarang. Jadi sambil digendong, sambil lempok-lempok, lagunya begitu tuh. 12 waktu lahir Nabi sempurna dalam hal ikhwan, Nabi yang besar sebelum fajar oleh bundanya. Tuh mama zaman dulu siapa? Kadang-kadang saya bosan sama lagi itu, ganti mah bosan. Sekali diganti sama mama zaman dulu, lagunya lagu itu belut. Itu lagu belut, indung-indung. Tapi diempok-empok kata temannya, indung-indung kepala lindung. Udah apain kepala lindung? Hujan di udik, di sini mendung. Aduh pantas dari udik ke kebun kelapa mah jauh. Anak siapa pakai kerudung? Anak ustad mah, anak jam lain mah nggak mungkin. Mata melirik kaki ke sandung. Atuh mah jalan sama lengahnya lagi. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya kelep nih sih. Tapi lihat sayur belakangnya, tidak sembahyang, tidak di dalam kubur mendapat. Atau mendengar lagu itu daripada lu lagu nyariin ikan, ubok-ubok ikan dari kolam. Betul nggak? Tuh makanya banyakin sholawat. Ibu nih kalau bisa sama laki gendong sholawati. Sholawat. Neng, mana perawannya? Neng, oh, ini perawan asik, ini perawan 45 nih. Jangan nyebut, ternyaut lagi. Iya, buset. Datang malam minggu. Kalau punya teman cowok, didatengin, jangan lupa sholawat. Sebab cowok sekarang lagunya kayak kucing garong. Sedikit bicara banyak bekerja. Tuh kalau cowok kayak begitu tuh penangkalnya sholawat. Asal cowok lu pengen megang tangan, tangkis, bang, sholatullah, salamullah. Cowok pengen megang pinggang, mundur, alat tohar usulnya. Insya Allah apa sebelumnya juga ditinggalin. Waduh ini mau ustaz aja. Nih
Anak muda, anak muda, widih, selawat, no masjid no, segitu gedenya. Jangan aki-aki mulu yang selawatan. Kadang-kadang mau ajan, sebelum ajan yang selawatan aki-aki, ini menang ngempos. Mau subuh yang selawatan aki-aki, tahu sendiri aki-aki magigi hilang semua. Napas Senin Kamis, napas Kamis lupa. Masuk ke masjid duluan ngidupin mic. Bapak-bapak yang masih ada di rumah, ayo kita persiapkan diri sholat maghrib berjamaah. Belum aja dia salawat, Rabbana ya Rabbana jalanna angpusana wa ilam. Nggak. Coba dong anak muda. Kalau anak muda kan rada enak, betul nggak? Masuk ke masjid duluan hidupin mic. Bapak-bapak yang masih ada di rumah, ayo kita persiapkan diri untuk sholat maghrib berjamaah. Gece ya. Anak muda, aki-aki kan nggak kenal gece. Oh, sebelum ajan dia salawat. Iya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika sholawatullah alaika. Enak, anak muda, napas panjang, suara enak, ambok gede. Anak muda kan gede ambok. Sholawatan 10 menit jamaah gak ada yang datang, marah-marah sholawat. Sambil marah-marah dia jentak naik keren. Asraqal badru alaina faktafat minhul buduru mislahu snikma ro'aina kotu ya wajah sururi ho ho ho. TKM ngambek, kayaknya gua kenal itu sholawat. Kalau nggak salah itu lagu yang dinyanyiin sama ketua MUI tadi. Jandaku itu judulnya. Ya Cang ya, bener kan? Buset, MUI nyari jandaku, otak gua mikir di situ tadi. Gua kamu kalah sama MUI. Dapat tuh sholawat. Ya Bu ya, banyakin baca sholawat biar berkah hidup. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Ayo. Bapak mau berangkat kerja sholawat, lagi kerja sholawat dalam hati aja, lagi nyapu ibu di rumah sholawat dalam hati aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ayo, terus jangan gerowokan, malu. Sambil nyapu sholawat gerowokan, mana sholawatan Nisa Sabian, sambil pegang sapu kata emaknya. Anaknya pulang sekolah, waduh, mah gua kesurupan setan ganggu, magerang doang. Ya Allah ya keren deh, salawat satu. Yang kedua, kalau memang kita cinta sama Nabi, lihat perjuangan Rasul, ikuti apa yang diperjuangkan oleh baginda Rasul. Rasul berjuang selama 23 tahun, terbagi 3 bagian, 1 Mekah, 2 Madinah, 3 Fathul Mekah, kembalinya Rasul dari Madinah ke Mekah. Di Mekah Rasul mengajarkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan yang Rasul ajarkan sama penduduk Mekah, kalimat la ilaha illallah. Makanya kita nih, kalau memang cinta sama Rasul, tanamkan itu, kuatkan iman kita kepada Allah. Masalahnya kenapa? Iman kita bukan seperti iman para nabi, iman kita bukan seperti iman para wali, iman kita iman orang biasa yang kadang tambah kadang kurang, mungkin lebih banyak kurang yang ketika mentambahnya, betul nggak? Terus gimana Ustaz untuk memperkuat iman biar iman kita tambah, setidaknya iman kita tetap kokoh? Caranya cuma satu, sering-sering duduk di majlis taklim, duduk sama orang-orang alim, dekat sama para kiai, sama para ulama, biar iman kita kuat kepada Allah Subhanahu. Nih kayak malam ini nih, perang kelapa, kebun kelapa, nih imannya lagi naik nih 200%. Amin woi. Kenapa saya bilang imannya lagi naik? Terbukti pakaiannya rapi. Sebab salah satu ciri orang beriman, ketika keluar rumah dia tutup aurat, betul? Iya. Nih lagi ngaji merapi-rapi pakai jilbab, cuman ketahuan sama saya bang.
yang biasa pakai jilbab, yang baru pakai jilbab malam ini doang, kata gua. Tuh yang pakai jilbabnya mulu dan dong mah rada mengsong jilbabnya. Jangan dibenerin, atau kelihatan dong gua orangnya. Pakai dibenerin. Justru gua lagi ngetes. Keluar rumah tutup aurat, berarti ciri orang yang imannya hebat. Kayak malam ini nih, rapi, tahu udah besok pagi mah. Kadang-kadang ada yang nyuci dikali ke kemben doang. Mending itu mah nenek-nenek ngejemur depan rumah pakai kutang doang. Atau gue nek, itu yang bener pakai baju. Apa ngomong? Ustaz, lu udah tua, siapa yang nafsu sama gua? Atau iya gue makan nafsu masih muda. Aki-aki main seumuran ngiler sama. Betul nggak? Ayo. Ajarkan anak-anak kita nih yang dari kecil, suruh tutup aurat, didik dengan keimanan, suruh tutup aurat, hal kecil aja seperti itu. Jangan kalah kita sama setan Islam. Di Islam aja setannya tutup aurat. Lihat kuntilanak kalau keluar ini pakai gamis, mana gombrang dia mah, kakinya nggak kelihatan. Lu pernah ngeliat kuntilanak gantengan pakai tank top? Kali mencok di pun sengon pakai legging, ha? Apalagi temennya pocong, waduh sopanan dia. Kuntilanak mau pakai jilbab, pocong mau pakai jilbab, rapi lagi jilbabnya pakai bergo dia mah. Betul nggak? Lah itu kiai ada setan yang suka telanjang ayah. Siapa lu? Itu tuyul. Atau wajar masih anak-anak. Tuyul mamanya repot kali kuntilanak. Ya, ini lu orang yang pakai baju kalau sama setan. Geli gua ngeliatnya. Mending kalau mulus ke mata enak nggak perih. Karena coceng badi. Akhir rombeun pada belah semua. Yang rapi, ajarkan anak-anak kita kalau minimal keluar rumah suruh tutup insya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada kayak gerimis. Gue udah ngebetan biar enak ya. Jauh kalau orang bangke Allah. Ulangi, nggak acing mah. Yang rame ya. Saya lagi nggak setuju. Awas lu sepi udahan gue belum. Yang rame po ya. Semangat. Anak soleh. Ada TK tua-tua apa ini? Jawabkan lagi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Idih lenyong. Bahkan modal nanti kita hidup di alam kubur dan di akhirat adalah iman. Makanya hayu di mana ada majlis talim isi. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, penuhin tuh pengajian. Sebab salah satu sarana untuk memperkuat iman. Orang yang dulu di pengajian nggak ketemu rugi. Bener nggak, Pok? Untung ya. Untung aja. Untung apa, Ustaz? Satu, untung makanan. Ya, benar nggak, Pok? Tapi bukan itu untungnya. Hakikatnya untungnya apa? Untung pahala. Nih, Empok saya tanya, duduk dari jam berapa di mari? Jam 7. Lu mau bareng sama tukang salon kali? Iya, dari jam 4. Ada, dari sore kali, Pak. Nih, duduk nih, udah lebih dari sejam. Udah gak kehitung pahala. Sekelas profesor gak bakal bisa ngitung pahala orang yang duduk di majelis taklim. Lalu bagaimana mau ngitung? Nih kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julu suka saatan fil majlisil ilmi la tamsu qalaman wala taktub harpan. Ibnu Mas'ud, duduknya kamu di majlis ilmu la tamsu qalaman wala taktub harpan, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, percis kayak orang kebun kelapa, modalnya kuping doang, tapi pahalanya lebih bagus daripada memerdekakan 1000 abid. Kalau satu abid harganya 10 juta kali 1000, miliaran kita punya pahala. Betul enggak? Betul. Itu duduknya doang, belum ini nih telapakan pantat. Ntar nih di akhirat di mijan, ntar kan kita bakal ditimbang, mijan namanya timbangan.
Kalau timbang ke kanan ke surga, kalau timbang ke kiri ke neraka. Ntar ditimbang nih semua. Panggil nih, pemimpin. Panggil, iya malaikat. Naik, blok, ke kiri. Waduh, neraka nih. Baru mau dikenerakain datang nih pahala, Ustaz esot. Kata pahala, di sana mah anggota tubuh yang ngomong. Mulut dikunci, tangan bicara, kuping bicara, kaki bicara, pantat juga ngomong. Kata pantat, malaikat jangan dikenerakain, gua belum naik. Emang apa? Pantat. Panjelek amat, pantat mana yang bagus? Padahal nggak kena matahari tapi hitam ya dia mah. Kejemur kagak ya? Itu sih ketutupannya jadi diempos, busuk akhirnya. Di mana? Di majelis taklim lagi mulu dah. Oh naik, blok naik, berhubung pemimpinnya gendut, telapak anu kok naik. Atau berhati banget, blok naik ke kanan, 2 cm mah, sorga gara-gara pantat. Pas mau ke sorgain datang lagi, belum, gua belum naik. Kata malaikat, waduh bentuknya sama nih, pantat juga. Pantat ya? Iya, kau tahu sama bentuknya tadi. Naik. Atau lu ke kiri boleh kanan. Saya mah bukan di majelis taklim. Di mana? Di Lenong. Di Lenong. Iya, waduh. Nah, berhubung di Lenong mah sampai jam 4. Di pengajian mah mentok sampai jam 12. Atau banyak di Lenong atau ke neraka lagi semuanya. Ya Allah ya Karim, luar biasa. Makanya orang yang ngaji mah luar biasa, nggak bakal ketemu rugi. Untung aja bawaannya. Alhamdulillah. Tuh, karena majlis talim adalah salah satu sarana untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu. 1, 2. Berjuangnya Rasul di kota Madinah. Di Madinah Rasul mengajarkan nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai ibadah. Lihat sejarah. Di Madinah Rasul pertama yang dibangun oleh Rasul bukannya rumah, bukannya mall, tapi Rasul ngebangun masjid. Masjid adalah tempat sujud, masjid adalah tempat ibadah. Baitullah, rumahnya Allah. Artinya Rasul mengajarkan setelah iman kita perkuat, ibadah kita perbanyak kepada Allah Subhanahu. Makanya ibadah kok ya po ya, ya bu ya. Ibadah mah banyak, ada ibadah mahdoh langsung ke Allah, ada ibadah ghair mahdoh tidak melalui langsung ke Allah tapi melalui manusia. Ibu masak bakal jadi amal ibadah kalau niatnya benar. Ya Allah saya mau masak biar masakan ini bisa saya makan. Ketika saya udah makan terus perut kenyang, saya punya tenaga saya pakai gunakan untuk ibadah. Masaknya dapat pahala. Ya Allah saya nyuci baju biar suci. Ketika udah suci maka baju ini saya gunakan untuk ibadah kepadamu. Ya Allah nyucinya dapat pahala. Dengan catatan mulutnya diam, jangan sambil bekecong. Kan kadang-kadang nyuci tapi mulut mau bekecong ya. Tapi dicuciin, bego kata gue mah. Sambil disikat lepis lakinya, sial. Kaki makanya lepis serap darah. Kata mah berat kayak cuci, mana kotor, batin gue mah. Tapi dicuciin sama dia, emang begitu dia mah. Rajin ngomel ya boy ya. Ya Allah ya Karim. Tuh banyak ibadah mah. Ada ibadah yang paling mahal, puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Haji, yang plus itu ratusan juta. Ada ibadah yang paling murah, ndak harus pakai duit, ndak harus punya wudhu. Mana? Senyum. Tabasumul ibadah. Senyum itu ibadah. Makanya banyakin senyum. Kata tetangga yang benci sama kita, jangan dibenci lagi, senyumin. Ntar juga lama-lama dia setruk. Sewot, bisa dibenciin, bukan benci malah senyum. Nih ibu berangkat ke pasar, berangkat kondangan, ada tetangga senyum, ada tiang listrik senyum, ada pohon mangga senyum. Insya Allah pahala banyak dapat sebulan edan. Coba dah tuh sama laki kudu murah senyum. Kadang-kadang sama laki monyongnya lagi tolol, monyong kasihan orang laki, kasihan belah. Banyak bapak-bapak yang curhat sama saya, banyak sampai minta air sih. Kiai minta air buat apa? Bini. Emang kenapa bini apa? Monyong aja. Kata gue bang, bini monyong mau nyari kasih air. Kasih apa Kiai? Duit. Ya apa ya? Capaian 10 tempelin di jidat. Ada kalau gak senyum? Betul nggak? Itu dia masalahnya Kiai, saya nggak punya duit. Dalam hati ini mau gua kepatil sih ya. Terus nyelang dulu lah, gua pengen mati deh pakai nyelang. Kasih kasih duit lah. Biar senyum, biar rumah tangga lu rukun. Iya Kiai makasih, dia pulang. Dapat seminggu datang lagi. Kiai mau bayar utang kali, jangan kagak. Gimana bang? Udah senyum? Mana Kiai masih monyong. Kata gua lu kawin lagi ya? Enggak. Lu bohong kali? Enggak.
Lu kalau gajian kagak jujur kali kasih kita semua kiai. Waduh, berarti bini lu nggak beres. Bawa mana? Gue yang ngomelin. Bawa sama dia. Pas saya lihat emang monyong. Kata gue si tolol. Jangankan air buah, air abuya juga nggak mempan. Bawaan pabrik ini mah. Kan saya nanya bagaimana biar nggak monyong. Tuker tambah. Gue udah tekor gope sih ya. Ya bu ya, ya bu ya, kudu murah tapi tetap dari sekian banyak ibadah yang paling utama ibadah adalah sholat nggak neng? Pada sholat nggak nih? Hei, gue nanya, sholat nggak? Nih lu yang putih, sholat nggak dong? Sholat nggak? Ji, gue tanya lu. Kudu rajin sholat ya. Ya, bapaknya sholat nggak? Emaknya? Kalau nggak sholat jangan domelin, neraka lu. Suruh tidur aja. Kalau emak nggak sholat suruh tiduran aja. Lalu baca Yasin di sampingnya. Pok, gimana anakmu rajin sholat kalau orang tua nggak mau sholat? Betul? Apalagi anak sekarang malemes. Kata bapaknya, maghrib masih ngelayap ya bukannya sholat. Bapak juga nggak sholat. Pan kalau dibalikin begitu malu jadi orang tua. Benar? Makanya sebelum kita nyuruh, kita dulu kudu jadi contoh. Kalau kata Mansur S, sebelum mencubit orang lain, cubitlah diri sendiri. Betul kan? Lah iya, kita dulu kudu jadi contoh buat anak-anak kita. Berkah orang yang jadi contoh berkah. Amin. Berkah. No lihat no guru-guru kita, Ustadz no, oh, sahabat saya no, Ustadz Rudi, Ustadz Acang, berkah hidupnya, nggak kerja beliau mah, tapi ada rezekinya, betul nggak? Allah yang jamin. Guru kita Ustadz Hasan Tobing, alhamdulillah. Konsekuensinya ikuti dulu perintah Allah, tinggalkan larangannya. Ibadah jadi nomor utama. Sholat utamakan, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Maka rezeki Allah yang jamin. Dunia mah kecil buat Allah, akhirat telah menyiapkan surganya, bidadarinya luar biasa. Alhamdulillah. Aduh bang, bidadari ini mana montok, padahal lenyoh pokoknya bidadari mah. Nih dengerin nih bang, nih bidadari nih, gue bilang bidadari nih bidadari. Kalau buang cudah bidadari cuek ke laut, itu air laut jadi tawar rasanya. Segitu baru cudahnya doang, belum rehaknya loh. Bini abang begitu nggak kira-kira? Ini abang punya kopi pahit dicudahin, tuh jadi manis nggak tuh? Ada kalau nggak ditabok. Aduh bang, mana bidadari mau banyak lagi. Nih satu laki-laki bidadarinya 70. Waduh, mabok susu kita ini. Bidadari perempuan punya susu 70, yang satu susunya 2, 70 kali 2 buset 140. Satu Rudi gimana ngeolap kita? Ada. Mana bidadari mah nggak ada jandanya. Nih saya ke surga bareng sama Ustadz Rudi. Ketemu di surga, dia punya bidadari 70, saya 70, tukeran bisa. Nah tuh bidadari tukeran tuh berapa? 20 lah, 20 orang ya, ayo, atau nggak apa-apa, bisa di surga mah nggak haram, halal. Ini mana nggak ada jandanya, nggak ada bahasa begini. Waduh bidadari janda yang satu Rudi gini. Bidadari mah asal dipakai rapat lagi, pokoknya nanya udah mah. Kata ibu-ibu itu mau bapak-bapak doang, saya bagaimana kiai? Ibu juga bakal dapet bidadara. Seorang laki-laki ganteng penghuni surga namanya Wildan, ada di Waqiah. Namanya Wildan. Wildan itu seorang laki-laki yang tampan khusus buat perempuan ahli surga. Dapat lu juga sama, dapat tenang. Lu jangan takut, dapat lu juga ini. Cuman bini bapak yang di dunia kalau masuk surganya barang-barang itu bakal jadi ratunya bidadari. Paling cakep bini bapak itu. Mana kiai bini gua begitu.
Bagaimana? Idih, udah kayak bakul. Bang, biar kata di dunianya kurang bagus, kalau masuk surga mau berubah, cakep. Nih nenek nih, kalau masuk surga, atau muda lagi. Dia masuk surga masih tua, buset ngerusak surga. Muda di surga mah umurnya sama 35 tahunan, tingginya sama, nggak ada yang pendek di surga mah. Ada yang pendek mah habis diciengin. Sama, pokoknya udah enak, udah nggak bisa dihayalkan indahnya surga itu. Buat siapa? Buat orang-orang yang disayangin sama Allah. Siapa orang yang disayangin sama Allah? Orang yang rajin melaksanakan perintahnya dan sering meninggalkan larangannya. Biar kata sampean ustad, kalau sering maksiat mah tetap neraka. Betul enggak? Jadi surga bukan buat kiai bang, surga bukan buat ustad. Nggak ada di Qur'annya kiai, ustad, penceramah dijamin ke surga, nggak ada. Segitu ustad apalagi RT. Apalagi lu ustad bukan kiai bukan. Betul enggak? Atau tetap aja kalau RT rajin ibadah mah RT rajin ibadahnya, saking rajinnya sholat Jumat berangkat hari Kamis. Sholat Kamis. Kemana teh? Jumatan hari Kamis. Waduh rajin. Mama Ayu kali RT sholat ini. Itu bukan rajin bloon. Atau lama nungguin di masjid sampai Jumat. Tapi mendingan begitu daripada sholat Jumat belakangnya Sabtu. Telat berarti. Ya Allah ya Karim. RT rajin ibadah. Lebih dulu masuk RT ketimbang orang yang paham agama tapi rajin berbuat dosa. Betul enggak? Betul enggak? Lah iya. Nih, makanya ibadah kita perbanyak sama Allah. Insya alhamdulillah. Terus nggak capek? Iyalah modal kuping doang. Situ mah enak. Ngerti penderitaan ustad. Ceramah sama aja inilah, lama mau sebentar juga amplop udah boleh ngelem. Tapi bola kiai ceramah ngomongin amplop ya enggak, saya nggak butuh amplop. Isinya juga kagak. Saya mah dikasih sama panitia, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa kalau nggak malu mah. Ini lagi yang ngundang sahabat saya, no abang saya mau Sarah Santobing. Udah tenang panitia, jangan dipikirin. Usahain aja dulu. Maaf ceramah kalau cuma gara-gara duit mau banyak mau sedikit pasti habis, betul nggak? Maka saya ngajarin sama orang-orang tuh yang saya ajarin dakwah, saya bilang kalau lu udah punya nama jangan sekali-kali narget. Kalau lu nggak percaya tanya seujung dunia mana ada gareng yang narget. Justru kalau ada yang nanya sama saya tinggal tidur. Kiai maaf ceramah ke daerah Kalimantan berapa amplopnya? Gue masuk ke dalam tungguin gue tidur. Kenapa? Saya nggak mau jawab. Kalau saya jawab dia nggak bakal sanggup. Kalau abang mau bayar saya, hitung dari zaman saya mondok, biaya emak saya, biaya bapak saya ngongkosin saya, biaya kain saya, biaya saya beli kitab saya, terus itu. Aduh saya nggak sanggup. Ya jangan nanya, nggak sanggup mah. Udah buletin aja kiai. Atau tinggal gitu kan 4 miliar sanggup? Enggak, tuh udah jangan. Betul nggak? Duit mah mau banyak mau sedikit pasti habis. Tapi kalau kita ngajar ngaji ikhlas, ceramah ikhlas, qori ikhlas, ikhlas mah bakal jadi amal. Amal mah gak bakal habis sampai mati di bawah. Betul nggak? Betul nggak? Maka sama ceramah aja mau di mana kayak diundang mau berangkat aja. Yang penting pulang ceramah bawa amal. Wah. Tadi apa mau udah ini mau ngomongin amal. Dasar mata duitan badi. Amplop. Ya Allah ya Karim. Nih, dua. Yang ketiga, Fathul Mekah. Kembalinya Rasul dari Madinah ke kota Mekah. Di sini Rasul mengajarkan nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai tali persaudaraan. Rasul tidak membedakan mana kaum Ansor dan mana kaum Muhajirin. Rasul tidak membedakan mana orang kaya dan mana orang miskin. Rasul tidak membedakan mana pejabat, mana rakyat. Yang penting dia beriman, agamanya Islam, itu saudara kita. Betul enggak? Ingat kata Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, jangan berpecah belah. Kudu sili asah, sili asih, sili a. Paham? Apalagi besok, ini gue mau masan doang nih, mau masyarakat kebun kelapa, masan saya mah. Apalagi besok 2024 bang, 2024 nih.
pesta demokrasi. Beda pilihan silahkan, beda bendera silahkan, beda calon presiden silahkan, itu hak asasi manusia. Tapi tali persatuan dan tali persaudaraan jangan mau dipisahkan. Betul enggak? Betul enggak? Gara-gara beda bendera ribut, yang ini hijau, yang ini biru, yang hijau mati, yang biru kagak mau tahlilan. Kan bego. Yang jadi orang yang ribut lu. Betul? Oh, kalau begitu nggak boleh berpolitik, Ustaz. Boleh. Ustaz harus berpolitik, kiai harus berpolitik. Kenapa? Kalau dalam politik nggak ada kiainya, nggak ada ustadznya, khawatir yang megang orang-orang jahat. Betul nggak? Harus berpolitik, cuman yang rapi, yang sehat. Ini kayak saya nih. Ini saya nih, ini di rumah nih. Ini kalau mau dihitung, caleg yang datang udah nggak kehitung. Buset, bewok CS gua noh. Ini kalau mau ngitungin caleg yang ke rumah udah kagak kehitung. Datang ke rumah kiai minta doanya, saya mau caleg, saya doain. Mudah-mudahan hasil maksud. Kalau lagi diijabah doa saya mudah-mudahan hasil maksud. Iya pakai izin Pak Kiai, saya mau gambarin apa, mau nempelin foto saya di mari. Jangan. Emang kenapa? Gua mau punya umat. Jangan tempel di majlis gua. Takutnya jamaah gua ada yang nggak suka sama lu, dia nggak ngaji-ngaji. Oh iya dah Kiai, nggak apa-apa. Masalahnya kudu pinter, cerdas. Akhirnya yang datang bukan dia doang, banyak. Kan menang banyak gua. Kalau satu doang yang gua tempel fotonya, yang lain kagak mau datang, gua rugi. Kalau begitu mau gua menang banyak. Silakan. Tapi tali persaudaraan kita jangan mau dipisahkan. Betul enggak? Betul enggak? Tetap kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo, dan kita satu saudara seagama, kita satu saudara seiman dan seakidah. Iman kita ini saudara kita, dan saudara inilah yang akan menjadi jawaban nanti di alam kubur. Salah satu pertanyaan munkar nakir, wa ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Muslimin wal Kalau lu sama tetangga Islam ribut, bagaimana ngejawabnya munkar nakir? Wa ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Sama tetangga berantem, sama yang ono bakur, sama yang ini ribut saya. Tar dulu, saudara saya siapa ya? Mikir, jahat, kata muka kelamaan, cekliga ya. Aduh, makanya ya kun kal yadain wala takun kal uzunain. Hiduplah kalian dalam bertetangga seperti dua tangan, kompak, jangan seperti dua telinga yang saling cuek. Lihat tangan, saling membantu. Kalau tangan kiri gatal, yang garuk kanan. Tangan kanan gatal, yang garuk kiri. Lu lihat kuping, hidupnya cuek. Kalau yang kiri congean, yang kanan cuek aja. Mana kuping masih pada dengki? Kalau kuping empok yang kanan dibeliin anting 3 gram, yang kiri siri pengen 3 gram. Bentuknya harus sama lagi, nggak boleh beda. Betul nggak? Ada orang kebun kelapa yang pakai anting sebelah-sebelah. Kanan 10 gram, kiri 5, dengdek lu begitu tuh. Betul kok? Makanya ayo, tali persaudaraan harus kita jaga, tali persatuan harus kita gabungkan, jangan mau dipisahkan, karena kita ini semua saudara. Inilah yang diajarkan baginda Rasul sama kita. Kalau memang kita cinta sama Rasul, banyakin baca sholawat sama Rasul. Yang kedua, ikuti perjuangan Rasul. Satu, di Mekah Rasul mengajarkan nilai akidah, nilai keimanan. Perkuat iman kita dengan cara duduk sama orang-orang alim, duduk di pesantren, duduk di majelis talim. Yang kedua, yaitu di Madinah. Di Madinah Rasul mengajarkan nilai-nilai ubudiyah. Perbanyak ibadah kita, mumpung hayat masih di kandung badan, punya napas. Allah cuma nggak minta banyak, Allah cuma minta kita ibadah. Yang ketiga, Fathul Mekah, kembalinya Rasul dari Madinah ke kota Mekah, mengajarkan nilai-nilai ukhuwah, tali persatuan dan tali persaudaraan. Kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah sempurna cinta kita sama Nabi, dan Nabi akan mengakui cinta kita, yang pada akhirnya kita akan diajak bareng ke surga sama Nabi. Amin ya robbal, amin ya robbal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Yang gak mau ibadah biar rajin ibadah,
yang mudah rajin ibadah, istiqomah dalam ibadahnya, anak-anak kita soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawadah warahmah, yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang banyak utang Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Ini tempat, ini pesantren, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah dunia akhirat. Puncaknya ketika nanti Allah cabut nyawa kita, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'il wa ma'mul wa ila hadratir rasul wa summa ila hadratin nabiy khidir alaihi salam balian bin malkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muhallal ahwal hawil halana salil hali biaqi hadhihi alwasilah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wal muntafi. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mabruran ma'hadan marzuqan ma'hadan nafi'an lid-dini wad dunya wal akhirah wa yaumal qiyamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kiranya ini dapat saya sampaikan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:05. Mudah-mudahan besok bisa sholat subuh kita ya Pak. Kalau sampai pagi sholat subuh kesiangan domelin gue ntar. Ya, benar dari Allah, salah dari pribadi dan hawa nafsu saya. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.